Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Kartika Mariska Hana, Eskom MPD. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bersedia menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang illegal content. Latar belakang masalah. Penggunaan internet di masyarakat semakin luas dan berasal dari semua kalangan. Saat ini, internet juga banyak digunakan untuk mengakses informasi untuk keperluan pendidikan. Tetapi, tidak banyak dari mereka yang tahu akan fungsi dan guna dari internet itu sendiri. Untuk itu, dalam pembelajaran perlu adanya media internet. Dengan adanya media tersebut, setiap masyarakat mampu memanfaatkan internet sesuai dengan kebutuhan. Dunia internet sangatlah luas. Banyak informasi yang dapat kita ketahui, mulai dari hal yang positif sampai dengan yang negatif. Dampak negatif kejahatan dari penggunaan teknologi internet yaitu menghacker situs milik orang lain, penipuan online, pencurian kartu kredit melalui internet. Maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui beberapa kejahatan tentang cybercrime yang ada di masyarakat dan menambah pengetahuan kami tentang illegal content. Illegal content? Apa itu illegal content? Illegal content merupakan salah satu bentuk dari cybercrime yang dimana kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Faktor-faktor yang mendorong kejahatan illegal content. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mencari informasi tentang lawan politiknya yang mendampakkan akibat terjadinya kriminalisasi. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena krisis ekonomi, seseorang dapat melakukan hal apa saja untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Bahkan, dengan adanya kecanggihan internet, seseorang dapat dengan mudah melakukan kejahatan pada dunia cyber atau dunia maya dengan keahlian di bidang internet. Lalu yang ketiga, faktor sosial budaya. Pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, komunitas baru, dampak cybercrime terhadap keamanan negara. Ada beberapa jenis illegal content, yaitu pornografi, fitnah atau ujaran kebencian, sara, dan yang terakhir, kekerasan pada anak. Contoh kasus illegal content yang sering kita temui adalah dalam bidang pornografi atau biasa disebut dengan cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Cara mencegah terjadinya illegal content. Yang pertama ada educate user, perlunya penyediaan pengetahuan baru tentang kejahatan dunia maya dan dunia internet kepada para pengguna. Kemudian patch system, menutup kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada sistem. Ada use hacker perspektif, salah satu cara agar dapat menggunakan perspektif dari hacker sendiri ialah dengan menggunakan mereka untuk melindungi sistem. Selanjutnya ada police,
menentukan kebijakan dalam aturan untuk melindungi sistem dari orang-orang yang tidak memiliki izin atau tidak berkepentingan. IDS, Intrusion Detection System. Sistem mendeteksi intrusi ialah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Yang terakhir ada antivirus firewall. Antivirus sendiri ialah perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus saat ini juga memiliki built-in firewall di dalamnya yang dimana digunakan untuk melindungi komputer dari berbagai ancaman di jaringan internet. Untuk upaya penanggulangan, ada pengamanan sistem yang kuat. Sebuah sistem keamanan berfungsi untuk mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki atau diakses oleh pemakai lain tanpa persetujuan pemiliknya. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan sebuah situs internet. Yang kedua, penanggulangan global yang terdiri dari melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Dan yang terakhir, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus, baik milik pemerintah maupun non-government organization, diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan internet. Yang kedua, Amerika Serikat memiliki Computer, Cyber, and Intellectual Property Section sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE itu bahwa orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang IT termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3 dengan perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai dengan pasal 29 harus memenuhi unsur sebagai berikut. 1. Illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran, kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. 2. Yaitu dengan sengaja dan tanpa hak, yakni yang dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakseskannya informasi elektronik atau dokumentasi elektronik adalah memuat melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest.
Adapun kesimpulan sebagai berikut, yaitu cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dunia siber atau dunia maya yang sangat merugikan. Cybercrime merupakan akibat dari perkembangan global di bidang informasi yang disalahgunakan oleh sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan. Saat ini sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga penegasan hukum dapat dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus cybercrime. Masyarakat mulai lega dan tidak menghadapi ancaman cybercrime dengan jaminan kepastian hukum ini. Di samping itu, segala macam sanksi hukum telah dipertegas dalam pasal-pasal undang-undang ini, sehingga pihak-pihak aparat penegak hukum mampu menegakkan dan menangani kasus ini dengan baik. Di sini juga ada KUHP dan undang-undang sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saran yang berkaitan dengan illegal content, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, yaitu sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE, sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Demikian presentasi tentang illegal content. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.